Baik, kali ini kita akan mencoba ya membuktikan bahwa ketika ada fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya f aksen x itu sama dengan cos x ya. Ini biasanya kalau kita di sekolah kita hanya diberikan rumusnya kalau ada sin x turunannya cos x dan seterusnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuktikan sendiri ya. Nah, cara membuktikan turunan pertama dari sin x kita menggunakan definisi turunan ya. Jadi ini saya ingatkan lagi tentang bagaimana cara menurunkan suatu fungsi, yaitu menggunakan definisi ya. Nah, ketika ada fungsi fx maka turunannya dilambangkan dengan f aksen x. Itu rumusnya adalah limit ya h mendekati 0 dari bentuk apa? Fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h gitu ya. Ini adalah definisi dari turunan ya. Berarti di sini nanti langkah pertama kita harus mencari ini ya, fx plus h ya. Jadi kita tulis di sini, maka f aksen x ya sama dengan limit ya h mendekati 0. Nah, kalau di sini ada fx plus h, berarti ini fx itu domainnya kita ganti dengan x plus h ya. Berarti ini menjadi sin dalam kurung ya x plus h gitu ya. Kemudian dikurangi dengan fx ya. Fx-nya adalah sin x begini, terus dibagi dengan apa? Dibagi dengan h gitu ya. Selanjutnya ini sin x plus h kita jabarkan ya. Dulu waktu kita kelas 11 ya, itu sudah pernah diajari tentang penjabaran dari trigonometri jumlah sudut ya. Nah, kalau sin x plus h dijabarkan menjadi apa? Sin x cos h, terus kemudian ini ditambah dengan ganti ya cos x sin h. Nah, gitu ya, itu penjabarannya. Dikurangi dengan apa? Sin x ya, dikurangi dengan sin x ya, dibagi dengan h. Dibagi dengan h. Nah, selanjutnya kita tulis lagi bawahnya limit hanya mendekati 0. Di sini kita lihat ada sin x cos h, di sini ada sin x ya. Sama-sama ada sin x-nya, berarti bisa kita faktorkan, kita gabung ya. Berarti sin x kita keluarkan, kalikan dalam kurung, berarti di sini apa? Cos h. Terus ini min ya, min sin x yang dikeluarkan berarti tinggal berapa? 1 ya. Kemudian ditambah dengan apa? Itu cos x sin h. Kita tulis lagi ya. Ya, cos x sin h dibagi dengan h ya. Dibagi dengan h karena ini ada penjumlahan tak? Berarti bisa dijadikan dua suku ya. Berarti dibagi h, ini dibagi dengan h gitu ya. Nah, sama saja ya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada bentuk cos h-1. Ini harus kita konversi ke bentuk sin ya. Karena ini kan limit ya, nah, nanti bisa menggunakan teorema. Berarti limit h mendekati 0, ini sin x-nya tetap ya. Nah, kemudian di situ ada apa? Cos h-1 itu kita rubah ya. Nah, ini konversi sudut ganda ya. Cos h-1 diganti menjadi min 2 dikalikan sin kuadrat setengahnya dari h. Ditulis saja setengah h gitu ya. Nah, itu adalah konversinya dari cos h-1. Kemudian dibagi dengan h ya, dibagi dengan h ditambah dengan di sini tetap ya cos x dikalikan sin h dibagi dengan h. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ini sin kuadrat nanti kita tuliskan terpisah sin kali sin ya, supaya nanti bisa kita lihat jelas penggunaan teorema limitnya. Ini berarti sin x ya dikali dengan min 2, ini berarti sin setengah h dikalikan dengan sin setengah h ya dibagi dengan h, ini ditambah dengan cos x sin h dibagi dengan h ya. Nah, maka di sini sudah bisa terlihat kita bisa menggunakan teorema limit yang mana ini ada pasangan, ini sin setengah h dibagi h ini ya. Nah, ini kan berpasangan ya. Nah, terus mana lagi? Ini sin h per h. Nah, ini juga sudah berpasangan kan. Jadi nanti yang di dalam kotak merah ini bisa kita selesaikan dengan apa? Teorema. Ini juga ya, ini bisa kita selesaikan dengan teorema limit ya. Nah, berarti hasil akhirnya adalah sama dengan
sin X tetap ya, berarti sin X tetap. Kemudian di sini ada kalikan min 2, berarti sin setengah H dibagi H menurut teorema limit berapa? Setengah dibagi 1 ya, berarti setengah dikalikan dengan sin setengah H, hanya diganti 0 ya, berarti sin berapa? Setengah kali 0 berarti 0 ya, ditambah dengan cos X. Sin H per H menurut teorema limit hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tuliskan lagi, berarti di sini ada sin 0 ya. Sin 0 nilainya adalah 0 derajat ya. Berarti sin 0 nilainya 0, bukan 0 derajat ya. Sin 0 derajat nilainya 0. 0 kali berapapun tetap 0. Berarti yang ini 0 ya. Nah, terus cos X dikali 1 berarti apa? Cos X. Sehingga 0 tambah cos X itu hasilnya adalah cos X gitu ya. Jadi terbukti bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X gitu ya. Selesai. Ya, berikutnya kita akan mencoba membuktikan bahwa ketika ada fungsi fx sama dengan cos X, maka f aksen X-nya adalah negatif sin X ya. Untuk pembuktian kita tetap menggunakan apa? Definisi ya. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Jadi di dalam definisinya itu turunan pertama dari suatu fungsi fx itu adalah limit ya h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h gitu ya. Seperti itu. Berarti langkah pertama kita cari dulu nanti fx plus h ya. Berarti di sini ada f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h, berarti ini fx-nya cos x, x-nya diganti x plus h, berarti menjadi cos dalam kurung x plus h kurangi dengan fx, fx-nya adalah cos x dibagi dengan h, gitu ya. Lalu di sini ada cos x plus h, kita jabarkan ya, disama dengan limit h mendekati 0 ya. Penjabaran dari cos x plus h itu adalah cos x cos h, tandanya berlawanan jadi min ya, sin x sin h gitu ya. Kemudian dikurangi lagi dengan apa? Cos x. Oke, dibagi dengan h. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Itu sama dengan limit h mendekati 0. Di sini ada cos x cos h, di sini ada cos x ya, sama-sama cos x kita keluarkan. Berarti cos x dalam kurung cos h min 1 dikurangi sin x sin h gitu ya, dibagi h. Nah, di sini bisa ini ada tanda kurang kan, berarti bisa dibagi jadi 2 suku ya. Ini sama ini sama-sama dibagi h. Nah, gitu. Selanjutnya tinggal ini cos h min 1 kita konversi ke bentuk sin ya. Berarti tulis lagi ya, limit h mendekati 0, cos x tetap ya, cos x. Nah, di sini dirubah menjadi apa? Min 2 sin kuadrat setengahnya h, setengah h ya. Gitu ya, per h dikurangi dengan sin x sin h per h. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya. Ini kita tuliskan terpisah nanti sin kuadratnya. Berarti limit h mendekati 0 dari cos x kalikan min 2 kalikan sin setengah h kalikan sin setengah h gitu ya. Jadi sin kuadratnya kita tulis terpisah. Terus kemudian dibagi dengan h dikurangi dengan sin x dikalikan sin h dibagi dengan h. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini nanti kita pasangkan. Ini ada sin setengah h per h ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan teorema limit ya. Yang ini juga ada sin h per h ini. Nah, ini ya. Nah, nanti ini kita selesaikan dengan apa? Teorema limit ya. Nah, berarti hasil akhirnya adalah sama dengan cos x tetap ya, cos x kemudian min 2 dikalikan sin setengah h per h adalah hasilnya setengah ya, setengah dikalikan sin setengah h hanya diganti 0, berarti sin 0 dikurangi dengan sin x sin h per h menurut teorema adalah 1/1 atau 1 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada sin 0 nilainya 0 ya, kali berapapun tetap 0 dikurangi dengan sin x, 0 dikurangi sin x hasilnya adalah min sin x gitu ya. Jadi ini terbukti bahwa turunan dari cos x adalah apa? Min sin x gitu ya. Oke.
Baik, berikutnya kali ini kita akan membuktikan turunan dari tan X adalah sekant kuadrat X ya. Cara menurunkan tetap kita menggunakan definisi dari turunan ya, yaitu kita harus ingat bahwa f aksen X atau turunan pertama dari fx itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, gitu ya. Harus ingat itu. Maka di sini kita tuliskan lagi f aksen X itu sama dengan limit h mendekati 0 ya. Dari apa? Dari fx plus h ya. Kalau fx-nya tan X, berarti kalau fx plus h ini menjadi tan dalam kurung X plus h. Dikurangi dengan fx, fx-nya berarti tan X ya. Dibagi dengan h. Oke, berikutnya kita tulis lagi limit h mendekati 0. Nah, penjabaran dari tan X plus H itu adalah tan X ditambah dengan tan H dibagi 1 dikurangi tan X tan H. Nah, ini ya, waktu kelas 11 ya. Dikurangi dengan apa itu? Tan X ya, dikurangi dengan tan X dibagi dengan H. Dibagi dengan H. Nah, sekarang kita lihat di pembilangnya. Di sini ada tan X plus tan H per 1 min tan X tan H. Dikurangi tan X saja ya. Berarti ini supaya bisa digabung, maka yang tan X ini harus punya penyebut yang sama dengan yang suku sebelumnya. Berarti ini kita modifikasi, maka tan X-nya itu harus dikali dengan ini ya. 1 dikurangi tan X tan H. Yang atas juga dikalikan ya. 1 kurangi tan X tan H. Supaya nanti penyebutnya jadi sama, akhirnya bisa digabung gitu ya. Ini saya kurung ya. Nah, ini pengalinya. Jadi atas bawah harus sama supaya adil atau tidak merubah nilainya. Oke, kita tuliskan lagi, berarti sama dengan limit h mendekati 0 ya. Berarti ini penyebutnya sama, yang atas bisa digabung ya. Berarti ini tan X, tulis lagi. Tan X ditambah dengan tan H dikurangi tan X kali 1, berarti dikurangi tan X dikurangi tan X kali min tan X tan H. Min ketemu min jadi plus ya. Tan X kali tan X tan H menjadi tan kuadrat X tan H. Itu ya. Terus dibagi dengan 1 min tan X tan H dibagi lagi dengan H. Berarti ini sama-sama pembagi ya. Maka dikelompokkan jadi satu tempat aja menjadi penyebut. Hanya kita tulis duluan ya. Berarti H kalikan dengan itu ya. 1 min tan X tan H. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di pembilang, di sini ada tan X dikurangi tan X, berarti habis ya. Kita coret habis, berarti tinggal ini tan H min tan kuadrat X tan H ya. Nah, karena di sini ini pengurangan, berarti bisa kita pisah ya. Maaf, di sini ya penjumlahan kita pisah. Berarti limit h mendekati 0, berarti di sini ada tan H gitu ya. Terus kemudian nanti dibagi dengan ini dulu. H kali 1 min tan X tan H. Ini. Kemudian di sini ditambah dengan apa? Tan kuadrat X dikalikan dengan tan H dibagi juga dengan ini ya. H kali 1 min tan X tan H. Seperti ini. Kemudian baru di sini kelihatan bentuk berpasangan yang nanti bisa diselesaikan dengan teorema limit ya. Ada tan H per H. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah berpasangan toh. Pakai teorema. Ini juga tan H per H ini ya. Nah, ini. Nah, ini juga berpasangan, bisa kita selesaikan dengan menggunakan apa? Teorema limit ya. Sehingga nanti hasilnya ini sama dengan, berarti ini 1 dibagi 1 1 ya. Maka 1 per gitu ya. 1 dikurangi dengan tan X dikalikan tan H, hanya sama dengan 0 ya. Berarti tan 0 ditambah dengan itu tan kuadrat X ya, atau tan X kuadrat sama dibagi dengan tan H per H itu 1, berarti di sini ada 1 dikurangi tan X dikalikan dengan tan H-nya diganti 0 ya, berarti tan 0. Nah, gitu ya. Nah, kita ingat bahwa nilai dari tan 0 itu berapa? Tan 0 itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi 0 dikalikan tan X itu tetap 0, maka 1 dikurangi 0 adalah 1 ya. Berarti di sini 1 dibagi 1 sama dengan 1 ditambah dengan ini tadi berapa? 1 ya. Berarti tan kuadrat X dibagi 1 itu sama dengan tan kuadrat X gitu ya. Nah, supaya nanti bisa digabung bagaimana? Nah, kita tuliskan di atas sana ya. Nah,
Nah, di sini tempatnya nggak cukup, di sini aja. Saya kasih batas dulu. Oke. Jadi di sini 1 min tan kuadrat X, ya, kita tulis lagi ya, 1 plus tan kuadrat X, ya. Kita ingat bahwa tan itu kan sin per cos, ya. Berarti di sini 1 itu bisa kita tuliskan sama dengan cos, ya, kuadrat X dibagi dengan apa? Cos kuadrat X, ya kan? Ditambah dengan, kalau tan itu kan sin per cos, ya. Berarti ini sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X, gitu ya. Nah, karena penyebutnya sama bisa digabung, yang atas berarti tinggal apa itu? Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X, gitu ya. Nah, kemudian dulu kita pernah belajar ada bentuk sin kuadrat ditambah cos kuadrat, ya. Ini ketika sudutnya sama, ini adalah identitas trigonometri, ya. Ini hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 1, ya. Berarti hasil akhirnya adalah 1 dibagi dengan cos kuadrat X, gitu ya. Nah, berarti ini bentuk apa? Bentuk kebalikan trigono, ya. Seper cos itu sama dengan kan sekan. Karena ini cos kuadrat, berarti hasilnya adalah apa? Sekan kuadrat X, gitu ya. Nah, ternyata sudah terbukti bahwa turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X, gitu ya. Oke.